Dia kerja tapi ngerasa penghasilannya jauh sama aku. Ya, mungkin dia kecil hati yang mungkin ya pola pikirnya nggak nyampe. Kalau nyampe dia nggak akan kayak gitu. Ya egonya masih tinggi berarti. Ada orang tuh yang betah-betahin deh gue. Udahlah pura-pura bahagia deh. Betah-betahin aja ya buat anak, buat apa gitu. Ada yang begitu kan. Ya udah kalau lu cabut kita nggak bisa. Ngapain gue sendirian juga di sini? Ya buat apa? Aku nggak mau menutup possibility gitu di hidup aku. Siapa tahu ada yang mau mendekati lagi. Kakak Aura. Aura finally ya, Ra ya. Jadi saya tuh kenal Aura, gue tuh kenal Aura tuh dia dulu nari. Pagelaran wayang orang. Dia sangat baik banget, dia mau latihan 3 bulan. Ya, Ra ya, latihan 3 bulan. Iya. Terus abis itu latihan, abis itu pagelaran 3 bulan kemudian, terus dia latihan terus mau. Tapi cantik loh hari ini. Cantik lah. Beneran gue tadi sedikit terkesima. Thank you lu udah datang, Kak. Ya, sama-sama. Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit, kan banyak orang yang pengen tahu juga kisah hidup kamu. Terus pengen tahu, ya kan kemarin baru itu selama pas pandemi ini justru pisah gitu kan. Mungkin berat juga kali ya. That's life. Kalau kamu kan gara-gara kepisah jauh. Kalau aku berantem sama istri aku mulu gara-gara terlalu deket gitu. Tiap hari bareng ya. Keseringan, mabok yang ada gitu. Itu kalau udah kayak gitu ya segala macam perintil-perintil kecil juga jadi masalah tuh kayak gitu. Cuman memang kalau long distance itu kamu berat gitu ya? Enggak sih, bukan. Itu mah yang di media gue digoreng-goreng kali ya. Sebenarnya yang tahu kan aku cuman aku sama dia. Oh. Tapi biarlah orang berspekulasi apa. Yang tahu bahagia apa enggak kan kita. Oke. Perjalanan karir kamu sekarang tuh kamu pengen lebih dikenalnya sebagai apa sih, Kak? Penyanyi atau bintang film? Entertainer ya kali ya. Entertainer. Ya karena juga kan aku juga nyanyi, acting juga, terus juga ya ngerambahnya kemana-mana kan, sempet jadi bintang iklan juga gitu. Jadi ya mungkin entertainer aja. Kemarin aku nonton cuplikan-cuplikan sedikit tuh Arini, sorry. Hari ini 2018. Yes. Kamu jadi cewek yang lebih berusia sama cowok berusia 23 tahun lah ya. Kurang lebih gitu ya. Masih pengen main film-film lagi? Kalau film tuh sebenarnya banyak tawaran juga, tapi mungkin aku belum bisa belum bisa ninggalin anakku yang Balita ya? Iya, lama gitu loh. Karena kan syuting tuh bisa kayak sampai malam gitu kan, terus itu tiap hari gitu. Jadi aku lagi milih kerjaan yang mungkin hari ini kerja, besoknya enggak gitu, terus mungkin lusa gitu. Jadi waktunya bisa diatur gitu ya? Iya, jadi memang lagi nggak mau ambil yang terlalu nyita waktu banget. Kan itu 2 tahun terakhir kan kamu hamil, terus punya melahirkan, terus nggak lama COVID itu kan, jadi kan sedikit ini ya nggak terlalu sibuk lah di dunia karirnya. Ya memang dari awal itu aku udah bilang sih, sampai anak aku umur 2 tahunan lah mungkin kayak rehat dulu gitu loh. Ya nggak ngoyo harus nyari kerjaan gitu, karena aku juga kan ada bisnis juga kan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau udah mau ngeset bisnis itu ya jadi di bidang entertainmentnya tuh jadi ya lengkap aja, jadi bukan tujuan utamanya gitu sebenarnya. Oke, nah sekarang dengan anak kan udah 19 bulan ya kalau nggak salah? 20 bulan, terus udah sendiri lagi. Sekarang berarti status udah nggak, kalau secara agama mah udah divorce, cuman tinggal nunggu putusan aja. Kalau sipilnya nunggu putusan. Belum. Nah itu udah pengen berkarir lagi berarti sekarang saatnya mengepakkan sayap lagi. Lihat nanti lah ya. Kalau memang sebenarnya ya dari lepas melahirkan berapa bulan aja itu udah ditawarin sinetron, cuman aku nggak pede, belum deh, masih gendut gitu, ntar dulu deh gitu. Maksudnya juga sabar dulu, dan aku kan nggak mau ninggalin anak gitu loh. Sementara teman-temanku tuh kayak 6 bulan tuh udah lepas ASI untuk mereka ngejar karir. Kalau aku kan nggak ngoyo gitu, maksud aku kayak rezeki itu pasti adalah di tempat lain lah gitu, dan nggak boleh kitanya nggak boleh malah ngorbanin anak gitu, karena
momen-momen sama anak itu precious banget yang udah nggak bisa diulang, udah nggak bisa dibayar sama apapun gitu. Iya sih. Kalau stripping apalagi sinetron tuh bisa Iya. nggak ngeliat anak tuh kalau kayak gitu ya. Iya, ntar balik nggak kenal lagi anak gue. Asli. Kenapa gitu udah Siapa 2 ini tahun. gitu-gitu kan? Jadi mungkin kalau sekarang lebih nyari yang project-project lebih singkat-singkat gitu kali ya. Iya, maksudnya kalau manajemenku bilang yang singkat-singkat tuh supaya apa ya kayak ya masih eksis gitu loh. Ya untuk aku pribadi sebenarnya yang namanya selebriti itu mau sampai umur berapa dia nggak berkarya tetap aja namanya ada kan. Yang tapi bedanya dia masih eksis apa enggak gitu loh. Nah, kalau aku pribadi tuh ya inilah mengalir aja sejalannya aja. Kalau sekarang udah sampai ke berat badan idealnya yang kamu pengen. Belum, masih 5 kilo lagi. Sekarang lagi program 5 kilo diet. lagi. 5 kilo. Cuman aku kan nggak mau diet ya, olahraga aja sih sebenarnya. Jadi memang hari gini apalagi lagi pandemi kayak gini ya lupain dulu diet. Yang penting tuh makan yang bener, makan enak gitu loh. Karena kan kalau udah sakit bingung ya, makan aja nggak bisa. Jadi aku lagi nikmatin banget gitu. Iya sih gara-gara COVID ya kan dulu aku masih diet juga. Sekarang naik lu 2-3 kilo. Karena apa-apa lah, aku juga naik kok semenjak aku kena COVID jadi naik 5 kilo gitu. Soalnya kan dulu bisa intermittent, kita malam nggak makan gitu kan. Sekarang kalau perut kosong dikit kita takut dong. Takut imun Iya. kan. Soalnya? Bahaya ke imun jadi udah kita makan. Nah aku tuh kena COVID karena aku diet. Oh, Nah, berarti benar. Gak makan malam. Jadi biasa kita makan nasi terus, tiba-tiba malam kayak nggak mau makan nasi, sosokan mau diet, udah turun 1 bulan tuh 5 kilo. Tapi malah imunnya kan jadi turun karena mungkin biasanya asupannya segimana, terus dikuranginnya drastis kan. Makanya langsung kena COVID. Jadi aku pikir udah nggak usah ngikutin tren orang lagi diet lah. Maksudnya hari gini tuh penampilan itu udah nggak bisa dilihat lagi. Yang penting tuh sehat gitu. Resolusi 2021 tuh sehat. Iya. Dan ya udah sehat aja ya kan. iya sama lama-lama jadi ketagihan kalau aku jadi makan terus. Tuh. Jadi biasanya di atas jam 6 nggak makan, jam 9 dari malam makan. Yang penting hidup dulu. Kemarin ngobrol kita yang penting hidup aja Yang udah penting bersyukur. hidup sih. Udah. 2021 tuh resolusinya yang penting hidup dan sehat. Yang penting hidup dulu Karena sih ya. kita banyak banget denger kabar duka 2020 gitu, orang banyak yang meninggal gitu kan. Jadi ya menurut aku ya nggak usah ngoyo lah 2021, yang penting hidup sehat. As a single mom nih, kamu kira-kira gimana? Kan baru walaupun perceraiannya baru, tapi kan udah nggak barengnya udah setahunan lebih ya, kalau nggak salah ya. Ya setahunan. Setahun lebih dikit lah, kalau nggak salah gitu. Ya. Itu gimana sih kamu? Maksudnya jadi pusing nggak nih? Ntar anak gua gimana nih? Ntar Ya sempat mikir maksudnya bisa nggak sih ya gedein sendiri, tapi aku pikir nggak usah dipikirin lah. Jangan anxious dengan sesuatu yang belum pasti gitu loh. Kita tuh nggak boleh anxious dengan masa depan kita seperti apa, dan jangan juga terjebak di masa lalu. Jadi aku selalu diajarin sama guru spiritual aku, hiduplah di kekinian gitu. Jadi ya kita nggak boleh mikir masa lalu terus, terjebak di masa lalu, karena jadi kita bersyukur dengan hari ini dan jangan anxious dengan masa depan tuh bakal gimana ya, ke depan bakal gimana. Jadi kalau aku pribadi jalanin aja yang sekarang gitu. Jadi segala sesuatu tuh ya semuanya harus mengalir. Jadi ya jadikan hidup itu menjadi surprise aja. Oke. Aku punya teman-teman juga yang begitu mereka pisah, jadi aktif kerja. Satu buat apa? Buang pikiran ya, nggak mikir jadinya kan. Cari kesibukan. Distract. Cari Ya, kesibukan. distraction ya. Terus juga kan, gue sekarang mesti punya duit sendiri nih gitu. Mesti benar-benar berjuang buat anak gitu. Terus jadi kerja gitu. Ya kalau aku kan sebelum punya anak juga Udah udah kerja kerja. dia. Udah kerja dari pergi-pergi pulang pagi. Tapi satu hal ya yang banyak orang nggak tahu nih selama kenal sama Aura. Ternyata Aura tuh orangnya sangat religius. Lumayan. Pegangan sih kalau itu Iya ya. benar. Kita nggak bisa kayak matokin orang tuh religius apa enggak, karena menurut aku ya agama itu harus jadi pegangan sih. Jadi kemarin suami masuk Islam ya. Masuk Islam. Jadi anak sekarang udah pasti Islam lah ya. Ya pasti kan kalau anak ngikutin orang tua ya. Iya, Tapi iya. kan kita nggak pernah tahu dan nggak pernah maksa. Yang penting kita ngasih tahu kebaikan. Karena menurut aku semua agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi nggak Keren. Apa sih yang kamu freedom. pelajaran apa yang kamu dapat dari maintaining relationship pas COVID? Terus kenapa nggak workout, dan mungkin kan yang nonton juga bisa belajar juga tuh sebenarnya kayak gimana. Kayak sekarang aku sih belajar juga kayak kalau dari aku ya pas COVID gitu ya. Ya kita juga walaupun ketemu tiap hari di lockdown, mesti jaga tempo juga gitu. Jangan ketemunya benar-benar terlalu intens juga ya, serem ya. Harus ada me time-nya ya. Yes. Harus ada space gitu. Nah,
Kalau aku tuh gimana ya? Sebenarnya gini, dalam relationship itu yang paling bahaya itu sebenarnya ketika pasangan itu udah nggak ngobrol. Oh. Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah dengan ngobrol. Sementara nggak ada masalah pun nggak ngobrol. Jadi bingung kan? Karena nggak nyambung juga gitu. Lama-lama nggak nyambung gitu kan. Nah, kalau di media kan digoreng ini, digoreng itu segala macam ya. Aku orangnya cuek dari dulu ya. Mau digosipin apa bodo amat. Yang tahu hidup aku sendiri dan aku yang jalanin itu bahagian. Aku nggak pusing soal masalah soal apa namanya spekulasi orang-orang atau netizen atau siapapun gitu. Nah, aku pribadi ya aku yang jalanin gitu. Nggak ngobrol tuh mungkin karena perbedaan usia juga nggak sih? Perbedaan usia sepertinya. Dan juga kan kalau aku tuh dibilang sama teman-temanku tuh kan pasti di atas umur kayak jauh di atas aku lah, teman-teman main tuh gitu. Jadi aku tuh dari dulu nggak pernah punya teman seumuran gitu. Jadi bahasan aku tuh sebenarnya udah jauh banget. Berat Sementara udah tuh dia kayak masih jauh banget dari aku gitu loh. Jadi ngobrol tuh mungkin agak nggak nyambung gitu. Jadi nggak satu visi misi. Bukan karena culture-nya, tapi karena Kalau culture ya. kan dia orang Brazil, terus model ya, dia kan model ya. Nah, kamu ya mungkin kalau dibilang culture karena orang-orang Brazil itu biasanya kayak apa ya? Lebih hedonis mungkin. Ya, abis itu arogansinya tinggi kan. Terus apa namanya mereka tuh kayak happy Pride gitu ya? person gitu loh. Kayak nggak peduli lah, ya udahlah gitu. Jadi mungkin sementara aku yang Sunda banget gitu, Indonesia banget yang mungkin segala sesuatu tuh dikit-dikit dipikirin, terus baper gitu kan. Jadi mungkin bagian situnya aja yang nggak nyambung sih. Brazil tuh ibu kota hedonis di dunia kayaknya. Karena mereka kan karnaval terus, pesta terus. Iya itu maksudnya itu tuh. Jadi mungkin ya Mungkin menganggap hidup terlalu Enteng. gampang gitu terlalu ya. gampang. Dan itu ya kalau udah punya anak mungkin jadi problem gitu ya. Iya perbedaan cara didik juga jadinya gitu. Ya aku pikir kalau bule itu strict banget ya nggak boleh ini nggak boleh itu. Ternyata dia yang lebih seperti orang Jawa. Aku yang kayak lebih kayak bule, maksudnya anak tuh harus pakai empeng, harus ngedot, terus apa. Sementara aku nggak pernah sama sekali ngasih empeng, ngasih dot. Umur berapa udah aku toilet training, udah segala macam. Jadi itu aku jadi ada perbedaan di situ juga. Jadi aku pikir lah kok nggak nyambung gitu. Makin kelihatan tuh pas kita udah punya anak, gitu sih. Ya, aku mirip kayak mantan kamu kayaknya. Kalau aku yang rada-rada lus, istri aku yang lebih strict. Makanya anak-anak aku jadi seringnya ceritanya ke aku, minta apa-apa ke aku. Gitu. Iya. Terus jadinya kayak, tapi istri aku walaupun dia tahu dia misalnya bukan menjadi favorit, tapi dia berkorban demi anak, ya udah tetap aja di rumah harus ada yang istilahnya yang kayak bad cop-nya gitu. Oh iya. Playing role-nya masing-masing gitu ya. Good cop, bad cop. Asli itu udah harus. Kalau sama orang Brazil gitu kayak keluarga gitu, mereka kekeluargaan gitu juga. Welcome masih. gitu ya. Iya, kekeluargaan banget. Kamu diterima di keluarganya dia atau sangat, gimana gitu? Sangat. Tapi ya apa ya awal-awal kita masih panas aja gitu. Cuman sekarang udah mulai ya udahlah apa sih gitu. Ego-ego aja kan, main ego gitu. Sekarang sih udah santai, udah lemes. Udah dilemesin aja Udah saya. lemesin aja sekarang. Oh, jadi sekarang udah nggak berantem lah ya kasarnya ya. Sebenarnya nggak berantem sih, cuman apa ya sempat panas tuh karena kayak ya gimana ya kita kan nggak pernah mau maksa tiba-tiba kok lu nggak nanyain anak lo sih kayak sebulan 2 bulan gitu kan kita emosi kan sebagai perempuan gitu tapi lama-lama gini lah dia yang rugi kok kenapa gue yang heboh gitu pada akhirnya gue mikir udahlah biarin aja gitu. Kan dia punya anak juga 2 ya kalau nggak salah. Iya 1 jadi 2 emang. Oke, 1 jadi 2 ini. sama yang ini. Kalau aku ya nggak ketemu anak sehari bisa uring-uringan kan. Beda Maksudnya kayak usia itu usia maksudnya apa ya? Buat tua ada maksudnya ya. beda. Faktor U. Tapi itu mungkin manusianya juga kan. Kalau gue bener-bener nggak bisa kayak nggak ketemu kayak kemarin syuting sampai jam 12 malam dari jam 6 pagi kan nggak bisa ketemu kan. Besoknya tuh gue bener-bener harus main sama dia seharian, harus tidurnya bareng gitu-gitu. Beda sih ya. Beda sih, tapi juga. mungkin dari pengalaman. Dan kita kan nggak tahu dia mungkin lagi ada di posisi yang mungkin lagi susah atau apa, mungkin lagi pandemi, lagi struggling kan, juga lagi gitu struggling, di sana. lagi lagi hard time juga gitu kan, mungkin ada apa kan kita nggak tahu ya.
gitu. Jadi ya sebenarnya ya inilah hidup itu misteri, jadi ya dilemesin aja. Tapi bagus sih Aura bisa kayak gitu dari yang tadinya, maksudnya kan lu kan berarti pertama pada awalnya kayak nggak nanyain anak gue sebel, tapi cepet gitu durasi itu sampai ke ya udahlah. Kalau dia nggak nanyain, ya gimana lagi? Berarti jarak acceptance-nya cepet banget loh kayak gitu ya? Iya, termasuk yang cepet. Cepet lah. Kalau biasanya kan bayangin ya, misalnya kita ditinggal gitu, pisah, misalnya pisah negara gitu, terus suaminya nggak nanyain gitu, at least once in a while. Pasti kan kita sebelnya bisa bertahun-tahun. Iya. Nah, Aura untuk kesadaran langsung ngomong ya udahlah, it's your loss. Tapi kalau dia di Thailand, dia ke Indonesia bisa kan? If he wants maksudnya. If he wanted, dia bisa balik ke Indonesia, tapi dia nggak bisa balik lagi ke Thailand gitu kan? Iya, makanya kan mungkin priority. Gini, mungkin masing-masing itu kan, misalkan kita kan nggak tahu tiba-tiba kita diajak ke Thailand gitu, maksudnya for good di sana kan belum tentu kita betah. Iya. Mungkin dia juga diajak ke sini belum tentu dia betah ya. Jadi kan kita nggak pernah tahu isi hatinya dia apa gitu yang. Gue tuh nggak betah nih di Jakarta. Kok gini ya gitu. Maksudnya kayak gue nggak ada opportunity yang bagus lah di sini gitu. Sementara di hometownnya dia tuh ya dia juga punya apa namanya ya ada banyak kesempatan lah yang buat dia gitu. Tapi mungkin anaknya juga kan suka explore gitu kan, jadi pengen keluar dari hometownnya dia gitu. Terus mungkin pas nyampe Jakarta nih mungkin dia nggak suka gitu kan, bisa jadi banyak faktor juga. Atau mungkin aku pikir faktor pergaulannya dia banyak bergaul dengan beberapa orang yang mungkin bikin dia juga jadi jadi ya bad influence juga kan, kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi bisa jadi kayak gitu. Tapi aku pikir ya ya apa namanya ya udah jalannya kali ya, jadi ya rugi di dia lah gitu ya pikirnya ya. Memang udah jalannya dari salah dari manapun, even aku yang salah pun gitu, jadi ya udah jalannya udah nggak bisa gitu. But we're still family aja gitu. Anak kamu cakep lagi. Ya, banget lah. Alhamdulillah. Nah jadi sebenarnya nih terima loh kalau mau sini. Dia aku ngumpulin anak-anak deh yang banyak. Nah sebenarnya nih kayak dari gini enak kan sharing-sharing, kalau perempuan tuh yang kuat tuh ya begini gitu ya. Raya mau gimana lagi? Iya harus. Apa yang kamu pelajarin, yang kamu bisa ambil pelajaran dari kejadian ini, maksudnya dalam cara memilih pasangan deh contohnya? Gini ya, kita kita nggak bisa nebak, kita bukan paranormal, bukan dukun gitu. Kita bukan Tuhan yang kalau gue sama dia akan terjadi gitu kan, nggak juga. Kita semua kan pakai kesadaran, milih dengan kesadaran. Ya semuanya atas dasar sadar gitu. Jadi kalau aku pribadi itu memang udah jalannya gitu. Jadi kita tuh nggak boleh nyesel. Aku tuh nggak pernah ngucap sekalipun gila gue nyesel sama dia, nggak pernah, karena sudah ada berkat dari Tuhan ya anak aku ini. Kalau aku ngomong gitu berarti Tuhan bisa marah sama aku gini. Apaan sih udah gue kasih apa istilahnya gini? Apaan sih udah dikasih anak juga gitu? Kok masih kok ada penyesalan gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh melihat dari sisi buruknya gitu. Tapi kan, gila aku udah punya anak tahu gitu. Jadi kayak aku nggak pernah mengeluh untuk gimana ya, gue jadi single parent gimana ya, gue bisa gedein anak gue nggak ya, gue bisa nggak ya. Karena kan kita nggak pernah tahu dan aku nggak mungkin terus sendirian seumur hidup dong. Ya kalau lu sih gak bakal sendirian seumur hidup. Ya maksudnya gak mau juga gitu. Palingan juga kalau banyak yang ngantri. Habis ini juga. Amin. Amin. Aminin aja. Maksudnya kan, ya aku juga nggak mau lah seumur hidup sendirian gitu. Jadi kalau Aura kayaknya go with the flow ya. Ya karena gini ya, kalau kita. Tapi untuk make sure supaya nggak terjadi lagi, untuk maksudnya supaya the next maybe will be your last dan lebih happy ending lah misalnya gitu. Itu tuh sebenarnya ya manusia itu kan cuma bisa ikhtiar ya. Yang apa yang menentukan tuh tetap Tuhan ya gitu. Jadi aku pikir aku tuh bukan yang tipe yang do and don'ts gitu loh. Ini yang nggak boleh dan nggak boleh nih supaya kita tidak salah memilih pasangan gitu. Sebenarnya nggak bisa ngomong gitu juga, karena masing-masing orang itu, masing-masing perempuan itu udah punya rezeki masing-masing. Ada yang nikah 3 kali, ada yang 4 kali gitu istilahnya. Mamaku aja kan 2 kali nikah gitu. Dan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Dan kita kan juga ya namanya apa ya? Ya namanya balik lagi namanya manusia gitu kan. Pokoknya harus yang kayak gini, gak juga. Dan selama kita masih bernafas tuh masalah tuh gak akan pernah selesai. Jadi kadang kita
suka iri lihat orang tuh di sosial media gila ya happy family gitu. Tapi kan kenyataannya mungkin di balik itu belum tentu dia se-happy itu loh. Gitu. Jadi aku pikir yang aku bisa ngasih tahu gitu ya ke orang-orang itu yang penting jalanin hidup itu dengan penuh kesadaran, mindfulness gitu dan Present gitu ya. ya dan menurut aku doa itu yang paling penting sih karena kalau Tuhan tuh udah meridoi semua punya apapun gitu ya, itu tuh akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi ya doaku gitu aja, semoga apa yang aku jalan ini Allah tuh selalu meridoi semuanya gitu. Karena kalau udah kayak gitu kan enak. Tos lu dong. Kalau anaknya, misalnya anak kamu nanya orang tuanya di mana, segala macam, papanya di mana, gitu-gitu, itu nanti kamu open semua. Open aja. Open ya. Karena alhamdulillahnya tuh dia nggak pernah kehilangan sosok karena ada bapak aku ya di rumah. Jadi dia nggak akan pernah kehilangan sosok gitu. Dan aku pribadi, aku bisa ngejalanin jadi ibu, jadi ayah juga. Aku bisa naik motor, aku bisa nyetir sendiri, aku bisa masang tanaman, masang apa, bikin mainan dia, pakai. Jadi dari sebelum aku nikah pun aku udah bisa kayak gitu. Jadi ya, which is itu tuh bekal kita untuk anak atau enggak buat keluarga. Dimana jadi perempuan tuh ya harus bisa semua karena kita nggak bisa ngandelin laki-laki gitu. Even kita punya happy family, kalau cowoknya selingkuh kita gimana? Iya, Bingung kan? Atau mungkin dong. bisnis nggak bener, abis lah atau apa ya perempuan harus tetap maju. Makanya kan ada istilahnya perempuan itu tiang negara karena laki-laki itu justru yang butuh support perempuan. Perempuan itu bisa berdiri tanpa laki-laki. Kalau mereka punya potensi ya. Itu menurut aku kalau sih. artis kadang-kadang bukan artis sih, banyak orang kan pisah terus anak jadi ikut siapa nih kalau ini nggak ada masalah. Nggak masalah dari awal aja kita udah pasti ikut ke kamu. Ya kita sempat bahas gini. Anak itu memang harus ikut sama ibunya, apalagi anak perempuan, karena yang akan ngajarin tentang feminisme kayak gitu tuh perempuan. Justru bapak itu kan nggak semua dia bisa nyetrika, bisa masak, bisa ngapain kan nggak semua, tapi perempuan tuh bisa semua. Jadi ada dua sisi yang bisa diajarkan sama ibu gitu loh. Jadi kalau kata si mantan suamiku ya anak itu harusnya sama ibunya. Dan mungkin kalau udah gede dia mau ketemu atau dia mau tinggal di sana gitu, Anytime lah ya. itu udah nggak apa-apa karena ya udah pilihan ya. Tapi kan kalau masih kecil gini emang dia mau ngurus kan nggak mungkin. Dan aku juga istilahnya worry juga nih, saya maksudnya diurus cowok Diurus sih kan aneh dikasih juga makan kayak gitu. anak gue ya gitu Iya kan terus ya. ya gimana nanti jadi tomboy dong gitu. Tetap harus kita bimbing. Tapi bukan berarti ada pihak ketiga gitu-gitu kan kalau Nggak pernah ada. Nggak Nggak pernah pernah ada. Jadi murni karena istilahnya mungkin yang mantan kamu nggak memprioritaskan untuk balik ke Indo. Sebenarnya nggak, waktu itu agak susah juga kan baru-baru ini aja. Memang ya aku lihat sih, aku juga mikir, aku juga nggak boleh egois. Mungkin di sini nggak ada opportunity buat dia kan, kita nggak pernah tahu, mungkin dia nggak betah gitu, aduh gitu. Ya egonya masih tinggi berarti. Ada orang tuh yang betah-betahin deh gue, udahlah pura-pura bahagia deh, betah-betahin aja ya buat anak, buat apa gitu. Ada yang begitu kan, tapi kan itu berarti orang yang udah punya kesadaran penuh gitu. Ya gue memang nggak betah, tapi gue betah-betahin. Nah mungkin dia tipe yang aduh gue nggak bisa bohongin diri sendiri gitu, gue nggak betah nih di sini gitu, nanti deh aduh gue pergi dulu deh gitu. Di sini juga maksudnya kayak dia nggak ada opportunity apa gitu. Jadi aku pikir itu ya hidupnya dia kan, dia yang tahu sebenarnya, dan kita nggak bisa maksa kan. Cuman ya aku bilang nih kalau pergi aku ada feeling tuh sebelum ada COVID, aku bilang kalau takutnya ada COVID ada apa-apa nanti lockdown loh. Bener kan, kita di lockdown berapa hari setelah dia pergi tuh langsung lockdown. Dan itu terjadi, dan aku pikir ya udah kalau lu cabut kita nggak bisa, ngapain gue sendirian juga di sini. Iya dong. Dan istilahnya aku nggak bisa menutup segala kemungkinan yang akan datang gitu kan. Maksudnya aku bilang aku pun pasti bermimpi mempunyai pasangan yang memang, jangan bermimpi punya pasangan yang sempurna, tapi kita juga pasti bermimpi mempunyai pasangan lagi lah gitu. At least yang memang akan bertanggung jawab gitu, membantu untuk aku juga nggak mikirin semuanya sendirian gitu. Jadi aku pikir ya udah divorce aja, sama udah lama. Kamu yang putusin? Dua-duanya. Tanggapan netizen gimana sih tuh? Tanggapan orang-orang, kamu kan followernya banyak, fansnya banyak. Oh macam-macam. Denger kayak gitu. Wah itu apa namanya?
ini sih ya apa nggak ngasih duit jadi begitulah. Gue ngapain, gue juga dari awal juga punya duit sendiri kali, maksudnya berkarir juga gitu. Ya netizen berjuta-juta karakternya mereka ya gitu, jadi aku pikir, ngapain mikirin netizen. Tapi secara overall mereka support keputusan. Bukan mensupport tapi lebih mendoakan gitu. Ya mendoakan. semoga ini, semoga itu gitu. Cuman aku untuk netizen yang berspekulasi negatif yang pendapatnya aneh-aneh tuh aku kayak ngapain gue yang hidup, gue yang makan sendiri nggak minta dibayarin ngapain gitu. Aku nggak hidup dari mereka gitu istilahnya gitu. Tapi ya kalau yang support mah ya alhamdulillah disupport ya, doanya kita nampung doa lah gitu kan bagus ya. Kalau karir berarti nggak ada masalah gitu ya? Maksudnya dengan status cerai misalnya contoh gitu, ada impactnya nggak? Karir itu aku tuh dari dulu tipe yang karirnya tuh ya gini aja gitu. Maksudnya tipe yang berproses gitu. Dari nol aku bikin gitu terus sampai ya udah di titik stabil gitu kan. Jadi ya kayaknya nggak ngaruh deh. Ada kejadian kayak gini jadi offering makin banyak. Soalnya kan ada beberapa artis tuh yang begitu dia ada sensasi, dia langsung banjir tawaran program TV lah, rating langsung naik. Aku dari dulu tuh memang nggak mau masuk TV sih ya. Kecuali promo film gitu loh. Karena bukan nggak mau sombong, nggak mau, bukan. Lagi ya mengurangi aja gitu. Kan apalagi dulu kan film terus, nggak ada kesempatan buat main aja nggak bisa gitu kan, syuting terus libur syuting nyanyi, nggak nyanyi syuting gitu aja terus gitu, main pun nggak bisa. Dan sekarang tuh menurut aku ya selama aku memang bisa diem di rumah sama anak aku ya udah diem aja gitu. Jadi ya ada beberapa tawaran TV juga aku ngambil gitu. Aku TV nggak deh. Gitu. Aku punya teman juga selebriti yang artis lah gitu ya, yang single mom juga. Dia cerita sama aku, begitu aku punya anak, aku langsung switch ke TV katanya. Sinetron dia nggak mungkin. Stripping kan, terus film juga kadang-kadang kalau film kan 3 minggu atau 1 bulan. Iya. Jadi kalau TV kan misalnya kayak ya udah 2 jam misalnya live ya udah selesai gitu, jadi bisa pulang gitu. Aku mau tapi mungkin program-programnya milih kali ya, gitu. Soalnya kan masih bisa menikmati hidup, Iya. tapi bisa cari duit juga gitu ya maksudnya. Tapi yang mengedukasi kita juga gitu. Pengennya sih yang kayak gitu ya. Jadi programnya kalau bisa yang ada manfaat dan faedahnya lah gitu ya. Iya, yang inspire orang juga gitu lah. Memang kamu pengennya karir kamu, ya kalau aku perhatiin kan Instagram kamu juga lebih bersih, lebih nggak terlalu menjual yang apa sih yang Sensasi gitu yang ya. aneh-aneh gitu. Nah aku tuh nggak pernah yang kayak gitu ya, orang aja yang nyomot-nyomot kan. Tiba-tiba ada berita nyomot-nyomot dari apa gitu ya. Kan orang ada bikin sengaja bikin konten biar heboh, biar apa gitu. Padahal aku ngeliat kayak kamunya nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuma dia dicomot di klipnya gitu. Gara-gara nggak ada sama sekali bahannya, bikin aja tuh. Aku pikir gini ya, ngapain lah aku ngambil apa ya kayak konten-konten biar laku, biar ini, biar itu. Aku nggak tahu, percaya aja kalau aduh rezeki gue kayak nggak di situ deh. Aku udah pernah nyobain nih acara TV tapi kayak aduh bukan gue deh gitu. Aduh maaf bukan ditolak rezeki tapi aku yakin ada di tempat lain kok gitu. Jadi ya itulah, kita lahir itu udah dikasih plus rezekinya kan. Jadi ya nggak usah takut. Ini aja positif Gak usah dikejar thinking. terus ngabisin semua soul kita gitu ya maksudnya. Iya, ngabisin, iya benar kayak ngabisin Memakan energi soul kita. gitu. Tapi sebenarnya aku lihat yang menarik ya. Ini kan ada, kemarin aku barusan podcast juga sama Boyen. Boyen kan dia cerita, dulu gue banyak cowok yang deketin gue kok katanya. Tapi terus giliran gue udah masuk dunia TV, terus penghasilan gue jadi lumayan, gue jadi makin terkenal, tuh malah ada cowok-cowoknya malah nggak banyak yang ini gitu. Yang serius gitu ya. Ya aku lihat kan cewek kan, artis kan cewek penghasilannya besar, terkenal itu kan. Cantik Jadi gitu. kalau nggak dia dapet cowok yang lebih hebat atau cowok yang di bawah, nah begitu cowoknya ada di bawah ini kan yang jadi problem kan. Ya. Yang kadang-kadang cowoknya nggak bisa nerima egonya misalnya atau dia. Ya itu. Insecure sendiri sebenarnya Itu gitu. mantan suamiku juga ada rasa seperti intimidasi sosial, padahal kita nggak ngapa-ngapain nih gitu. Tapi dia ada ngerasa, wah istri gue pendapatannya lebih tinggi, lebih oke, guanya kok kayak nggak ngapa-ngapain. Ada orang itu tipenya yang gue semangat deh biar nyamain istri gue gitu. Ada juga orang tuh yang langsung drop.
dia tipenya yang drop, memilih untuk pergi. Aduh gue kayaknya di sini Merasa gue pergi deh gitu. Nah itu tuh yang ya kita bilang kan kita nggak pernah tahu isi hati orang kan gitu. Jadi itu termasuk juga. Padahal aku bilang lah kita bisa kerja bareng-bareng, kita bisa sama-sama, namanya istri kan support ya, support suaminya gitu. Tapi dia nggak bisa terima, ya itu dia yang Brazil kan, maksudnya gimana ya, kayak aduh gue kayak nggak enak nih gitu. Karena keluarga gue tuh kayak wah istri lu lebih oke, lu ini dong, lu itu dong. Sementara kan rezeki kita nggak bisa apa namanya maksain gitu loh. Mungkin itu yang dirasain juga. Dan itu banyak sih aku lihat kalau aku kan umurnya 40-an nih sekarang. Udah mulai banyak yang berguguran pada cerai gitu-gitu. Salah satunya memang faktor yang itu tuh. Begitu karir. Insecure. Apalagi pandemi kan bikin makin parah kan. Tiba-tiba cowok yang tadinya masih bekerja pun jadi nggak bekerja gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba ceweknya lebih pintar, lebih bisa cari uang, lebih apa. Itu Dan mungkin insecure. rata-rata biasanya malah perempuannya diem, maksudnya nggak ngapa-ngapain, dia sendiri aja gitu, cowoknya yang bingung aja gitu sendiri dengan membuat masalah sendiri. Insecure sih kayaknya. Ya buat cowok sih insecure sih. Gue juga pun sering ngalamin. Iya kan. Jadi seperti intimidasi sosial kan sebenarnya. Ya benar. Apalagi aku bukan pekerja biasa gitu. Maksudnya aku juga entertainer yang orang tahu, yang akan kena berita, yang which is dia tuh juga bakal lihat. Jadi dia akan jadi kayak kecil hati sebenarnya. Dia tuh ya mungkin aku lihat ya, yang aku tangkap tuh ya dia ngerasa kecil hati gitu karena ngerasa aku diintimidasi sosial padahal aku nggak ngapa-ngapain, tapi status sosial lu yang secara tidak langsung mengintimidasi gue gitu. Walaupun netizen nggak ngebully ya? Enggak, sama sekali enggak, tapi cuman namanya dia sendiri laki-laki yang dia merasa. iya, ya gue kan seorang suami, seorang bapak gitu, kok gue kayak nggak ngapa-ngapain ya gitu. Sementara kan istri ya di luar netizen mau ngomong apa gitu, yang namanya istri itu ya support kan, banyak orang yang kita support juga gitu. Ya mungkin dia kecil hati yang mungkin ya pola pikirnya nggak nyampe. Kalau nyampe dia nggak akan kayak gitu. Dia kita akan fight bareng-bareng gitu sebenarnya. Berapapun hasilnya. Setuju. Iya, ya dia kecil hati aja sih menurut aku. Gitu. Ya, berarti nanti mungkin pelajarannya ke depannya cari yang tajiran kali ya. Cari yang securean. Belum ya secure, tapi kan belum tentu menjamin juga. Ada orang yang cowoknya tajir, at least dia fight gitu loh. Maksudnya mungkin itu yang cewek suka gregetan atau cowoknya juga jadi akhirnya down adalah waktu mereka feeling powerless tuh loh. Di rumah nggak ngapa-ngapain misalnya gitu. Dia kerja tapi ngerasa penghasilannya jauh sama aku. Kayak gue kok kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu ya gitu. Nggak akan bisa ngejar istri gue nih gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin orang ngerasa kurang tuh adalah lifestyle. Mungkin dia datang setelah aku punya rumah, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Kita kan perempuan nih, beli tas, beli segala macem. Dia ngerasa kayak aduh gitu kan, kok aduh gue kayak aduh gimana ya gitu. Jadi ya kayak gitulah. Aku pribadi tuh sebenarnya yang penting cowok tuh ya gimana ya, kalau kita udah punya karir ya kadang tuh nggak mikir cowoknya harus tajir apa enggak sebenarnya. Kalau aku pribadi tuh ya tajir, kalau dianya bego mah nggak bisa kerja kan sebenarnya. Kita juga yang kerja yang ada duitnya habis gitu, tapi tajir tapi jahat juga. Ya juga nggak bisa. Kita juga nelongso atau gimana? Yo, kan. Jadi ya memang mungkin karakter kali. Nyarinya mungkin bukan tajir, ya, tapi mungkin karakter. kalau orang bule nyebutnya EQ dulu. EQ. Jadi dia mungkin stress resistance-nya tinggi, jadi dia nggak gampang stres. Terus mungkin dia hard worker, jadi mungkin sekarang belum menghasilkan, tapi mungkin karena dia bekerja keras, suatu saat nanti kita bisa lihat oh ini kayaknya bisa. Gak sabaran mungkin anaknya. Ya makanya itu dia. Ya masih muda juga, mungkin belum banyak pengalaman pahit. Dan manisnya kayak kita kan udah kayak gitu. Meskipun umurku masih 34 tapi kayaknya udah ngalamin segala rupa deh. Kayak lu hidupnya enak-enak aja soalnya. Jadi dapat masalah sekecil apapun langsung stres gitu kan. Aduh gue cabut dulu deh gitu. Gue kayak di sini aduh gitu kayak gitu kan. Sementara kita juga kayak aku statusnya entertainer gitu ya. Ada aja orang tuh fitnah, gosip segala macam, kita udah tahan banting. Dari dulu kita udah diciptain ya, kayak dari gitu tahun kan. Kapan, jadi ya? ada masalah tuh aduh apaan sih. Nah kenapa kita milih divorce, aku yang milih divorce, aku bilang kenapa, karena ya buat apa, aku gak mau menutup possibility gitu di hidup aku. Siapa tahu ada yang mau mendekati lagi.
Tuh, kok. Banyak Jodoh kalau baru itu. lagi. Ya kami membuka lowongan sekarang. Ada alamat email di sini. Jodoh baru kan, papa baru kan. Ih, sebel banget kan ya. Menyerahkan laporan keuangan 3 bulan terakhir. Aduh. Pokoknya yang orangnya secure, nggak insecure Karakter gitu. lah, karakter mungkin. Lebih ke self acceptance sih. Kalau karakternya bagus, Iya. dia mungkin bisa jadi. Dan aku ngerasa sendirian kemarin, gila aku fight sendiri ngapain aku bilang gitu. Dan ya aku manusia lah, kalau orang ngomong, ih harusnya sabar jadi istri tuh. Kalau ini tuh LDR aja, cuman LDR doang kayak nggak sabaran. Aku aja ditinggal suamiku 5 tahun, aku ini aku itulah. Lu, ya gue kan nggak dikasih nafkah ngasih segala macem ya. Aku pikir ngapain aku ginian, gantung gak jelas kan. Nanti kalau aku main sama temen aku gosip. Padahal itu teman aku cowok, bilang teman-teman cowok banyak nanti jadi gosip. Aku tuh nggak mau jadi fitnah aja. Mereka bilang ini harus divorce karena aku harus kerja. Terus temen-temenku juga banyak ya cowok segala macam, nanti jadi fitnah nggak enak. Perempuan tuh pasti salah. Belum divorce jalan nih sama temenku jalan nanti wow fitnahnya macam-macam. Itu kan nggak bagus gitu loh. Aku punya anak, aku cuman pengen ngebenerin itunya aja gitu. Ya pilihan hidup masing-masing ya. Iya. Orang happiness-nya kan juga beda-beda. Yes, betul. Setiap kebahagiaan juga mungkin ada harga yang mesti dibayar sedikit gitu kan. Aku sih wish you all the best of luck dengan sekarang Pasti. kamu sebagai single mom yang akan berjuang, mulai berkarir lagi, Terus sering-sering datang ke sini. Kita banyak pengusaha channel-channel juga. Boleh. cantiknya luar biasa. Dia punya klinik kecantikan loh, makanya dia aku cantik. boleh, aku masih nanti. deg-degan tuh. Ini kayaknya klien nih, perlu banyak Boleh informasi. dong, boleh. Operasi. Nanti. Ya mudah-mudahan ntar sering-sering ngobrol lagi Ra, bisa Yes. sharing-sharing. Karena kan dengan kita bikin kayak gini sebenarnya tujuannya banyak juga yang bisa pengen oh iya ya dapat inspirasi. Yes. Orang yang baru cerai gitu atau lagi berantem, Jangan lagi down, down. nonton ini ngeliat Aura, kayaknya dia pikir ya udahlah pasrah aja ya kita jalan aja hidup. Jadi tiba-tiba nonton ini jadi inspired gitu kan. Sering-sering Ra. Yes. Mungkin Boleh. nextnya kita ngomongin masak ya kan. Boleh dong. Ngomongin bisnis kecantikan. Boleh. Jadi inspirasi. Karena kan ya gue sih ngerasa sendiri ya, maksudnya kita kan perempuan kayaknya ngerasa tuh sendiri gitu. Gue mesti kuat terus tiap Iya, hari. capek Kalau gue hari kan, ini nggak merasa, kuat, aduh. gue hari ini breakdown, semuanya berantakan. Jadi capek juga kadang-kadang. Tapi kalau lu disuruh lahir lagi berdua nih ya, mendingan jadi cewek apa cowok? Cewek lah. Cewek lah, bisa segala macam Serius cewek lu? itu soalnya. Iya. Iya kan? Iya. Cewek tuh lebih kuat. Cewek tuh lebih merasa. Jadi kadang-kadang ngeliat cowok gitu. Kalau kita tuh kayak semua ngerasa anak senyum dikit kita des, Happy. anak ini, anak gede des. Mungkin cowok juga sih, tapi mungkin perempuan lebih. Gue pikir cewek pengen jadi cowok, karena kan cowok lebih bebas, kayaknya lebih. Enak jadi cewek sih. Jadi cewek. Cewek lagi nggak cewek apa. Jadi cewek tinggal godain cowok selesai lah gitu ya. Kayak tadi imani saya kan kosong ya. Kalau kamu tadi yang minta mungkin nggak 3 kali dapat imani gratis. Kalau saya maafin saya. Oh silakan ya. Bercanda. Orang kasih aku thank you. Terima udah datang, kasih. udah ngobrol. Thank you. Ini Benar-benar mungkin- semoga karir kamu melesat lagi dan Amin. sekarang kan mulai bekerja lagi, banyak kerjasama sama kita juga. Thank you for sharing. Ayo boleh. Moga-moga orang bisa jadi nggak gampang menghakimi juga kalau dengar cerita ini, tahu lah beratnya, tahu apa story behind Ya. everything dan nggak main langsung pencet terus menghakimi gitu ya. Itu 1, 2 nggak gampang down. Semangat terus, pasrah aja ya udah gimana Buat single lagi. mom jangan banyak kan yang meratapi ya gitu. Aduh. Dan satu hal lagi nih yang lagi mau pengen banget gue campaign. Kita tuh sebenarnya nggak sendiri. Ya. Kita bisa minta tolong, kalau apa-apa bisa reach out, curhat kek, mau apa kek, supaya nggak gila. Kalau Yang sendiri penting tuh ngobrol. Kalau punya masalah tuh harus ngobrol, jangan dipendam. reach out lah, reach out. Kalau nggak bisa gila, banyak orang bunuh diri loh sekarang gara-gara cuman nggak berani reach out aja. Tapi hebat ya Aura ya. Luar biasa. Thank you. You have got. Harus sadar dong. Ya dong.